Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Basari. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara membuat pantun dengan mudah. Cara membuat pantun dengan mudah. Nah, sebelum itu, pada teman-teman, tolong ditekan tombol like and subscribe-nya untuk membantu channel ini dan mendukung channel ini. Ya, mari kita mulai dengan cara membuat pantun dengan mudah. Ada dua jenis pantun yang kita kenal. Ya, ada dua jenis pantun yang kita kenal. Yang pertama adalah pantun dua baris. Jadi pantunnya hanya berisi dua baris. Kemudian ini pantun 4 baris. Ya. Yang kedua adalah pantun 4 baris. Nah, contoh dari pantun 2 baris. Pantun 2 baris ini ada contohnya yang mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu, seperti ini ya. Setelah 7 adalah 8, jurus kayak gitu nggak bakal mempan. Nah, pantun 2 baris, jadi satu baris di atas adalah bungkusnya, sampirannya, dan satu baris di bawah adalah isinya. Atau lainnya adalah yang ini, makan kolak dicampur sekoteng, muka gua ini memang paling ganteng. Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi sekali lagi, dalam pantun 2 baris ini berisi satu baris isi dan satu baris bungkus atau sampiran. Nah, terus di pantun 4 baris. Pantun 4 baris. Nah, contoh pantun 4 baris seperti ini. Jadi ada 4 baris. Di sini yang baris pertama, makan bakso pakai kerupuk. Lebih sedap dicampur sambal dan cuka. Meskipun saya ini gemuk, tetap saja banyak yang suka. Nah, itu contohnya pantun 4 baris. Nah, yang harus teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan dalam pantun, perhatikan bunyi akhirnya ya, perhatikan bunyi akhirnya. Makan bakso pakai kerupuk. Nah, itu baris pertama berakhiran kerupuk. Nah, puk berarti ya, su katanya terakhirnya puk. Nah, baris ketiga, meskipun saya ini gemuk. Nah, bunyi akhirnya di baris ketiga gemuk, berarti muk. Nah, puk dan muk. Nah, itu harus sama. Mungkin ada teman-teman yang bingung juga, puk dan muk itu kan beda. Memang beda kalau kita menilai secara suku katanya, puk dan muk. Cuman dalam suku kata puk dan muk ada persamaan bunyi, yaitu bunyi dari konsonan U. Maaf, dari vokal U dan konsonan K. Jadi uk. Jadi dari puk ada bunyi uk, dari muk juga ada bunyi uk. Nah, itu persamaan bunyi ya, yang tidak sempurna atau sebagian. Nah, itu tidak masalah dalam pantun ya, tidak masalah. Yang penting ada persamaan bunyi. Nah, terus perhatikan baris kedua ya, lebih sedap dicampur sambal dan cuka. Nah, bunyi akhirnya adalah dari kata cuka, maka bunyi akhirnya k. Nah, dan bunyi akhir dari baris keempat, tetap saja banyak yang suka. Nah, dari kata terakhir suka itu bunyi akhirnya suka, maka k juga. Jadi baris kedua bunyi akhirnya k, baris keempat bunyi akhirnya k, dari konsonan k dan vokal a. Nah, ini karena ini sama persis,
bunyi akhirnya sama persis, maka ini persamaan bunyi yang sempurna. Jadi K dengan K. Jadi dalam pantun ada persamaan bunyi yang sempurna seperti contoh baris kedua dan keempat, dan ada persamaan bunyi sebagian seperti puk dan muk pada baris ke-1 dan ketiga. Walaupun suku katanya berbeda, yang baris pertama puk dan baris ke-3 adalah muk, tapi ada kesamaan bunyi di situ, bunyi puk. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mengerti masalah suku kata itu seperti ini teman-teman. Seperti di kata makan, itu makan. Nah, itu ada dua suku kata ma dan kan. Baso itu ada dua suku kata, yaitu ba dan so. Nah, itu namanya suku kata yang seperti itu. Nah, pada video ini saya tidak akan menjelaskan secara detail masalah hal-hal seperti itu, ya, karena teman-teman bisa cari tahu di Google, di buku mengenai hal itu. Jadi di sini saya akan fokus dengan cara membuat pantunnya. Cuman teman-teman juga harus tahu bahwa dalam pantun itu satu barisnya tidak boleh kurang dari 7 suku kata dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Makanya dalam pantun itu nanti teman-teman jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu panjang. Nah, tapi ya, kalau untuk pertama-tama buat, lebih baik jangan terlalu menghiraukan jumlah atau menghitung jumlah suku katanya. Lebih bagus memang kita perhitungkan jumlah tersebut supaya kalimat tiap barisnya tidak terlalu panjang. Tapi untuk pertama-tama teman-teman fokus aja pada bunyi akhirnya dulu. Nah, kemudian perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwa dalam pantun 4 baris ini isinya itu ada di baris ketiga dan keempat. Jadi pesan yang akan kita sampaikan pada pendengar atau pada orang yang kita ajak bicara, ya, itu pesannya ada di baris ketiga dan keempat. Sedangkan baris ke-1, kedua itu anggap saja itu hanya cangkang atau istilahnya disebut sampiran, ya, hanya pembungkusnya. Seperti kita kalau beli lemper gitu kan, ada bungkusnya kan. Nah, yang dimakan kan isinya. Nah, dalam pantun juga sama, itu dua baris pertama itu adalah bungkusnya atau cangkangnya atau sampiran disebutnya, dan dua baris terakhir adalah isi. Nah, mari kita langsung saja ke cara membuatnya, ya, supaya membuat pantun itu lebih mudah. Perhatikan, ini cara mudah membuat pantun. Nah, untuk membuat pantun agar lebih mudah, maka teman-teman sebaiknya jangan dulu membuat cangkangnya, yaitu baris pertama dan baris kedua, jangan. Jadi lebih memudahkan itu teman-teman buat dulu isinya, yaitu baris ketiga dan keempatnya, karena bagian itulah yang akan kita sampaikan pada orang yang kita ajak bicara atau pada orang yang mendengarkan pantun kita. Nah, supaya tidak menyulitkan juga, biasakan untuk belajar gunakan alat tulis seperti kertas dan pulpen atau pensil untuk menulis bait baris ketiga dan keempatnya. Nah, dan supaya untuk mudah juga, teman-teman sebaiknya menulis baris ketiga dan keempat ini seperti kalimat dalam cerita atau seperti nulis biasa aja. Jangan dulu berpikir ini harus bagaimana begitulah. Buat aja dulu seperti kalimat biasa. Contohnya seperti ini. Walaupun ada 10 bidadari yang datang untuk menggoda, tetap kamulah yang aku sayangi. Nah, ini kan seperti kalimat biasa aja gitu ya. Seperti kalimat biasa aja. Walaupun ada 10 bidadari yang datang untuk menggoda, tetap kamulah yang aku sayangi. Seperti kalimat kalau kita bicara, kalau kita menulis, ya seperti inilah ya kalimatnya. Nah, tidak masalah, kita buat seperti ini dulu supaya untuk memudahkan. Nah, ketika kita akan menjadikannya sebuah pantun, kita perpendek kalimat masing-masing barisnya. Kita perpendek seperti ini, ya, kira-kira seperti ini. Walau 10 bidadari menggoda. Nah,
Jadi dari kalimat yang walaupun ada 10 bidadari yang datang untuk menggoda, itu kan lumayan panjang ya, lumayan panjang. Nah, kita perpendek jadi walau 10 bidadari menggoda. Terus untuk baris keempatnya nanti yang bawah, tetap kamulah yang aku sayangi. Nah, kita perpendek menjadi tetap kamu yang kusayang. Nah, itu. Jadi yang pertama itu untuk baris ketiga ya, dalam pantun kan ada 4 baris. Nah, yang untuk baris ketiganya yang di atasnya, walaupun ada 10 bidadari yang datang menggoda, kita perpendek walau 10 bidadari menggoda. Terus untuk baris keempatnya, tetap kamulah yang aku sayangi, kita ganti menjadi tetap kamu yang kusayang. Nah, kita udah dapat isi dari pantun kita, itu yang baris 2 itu, walau 10 bidadari menggoda, tetap kamu yang kusayang. Kita udah dapat isinya. Nah, karena isinya udah ada, maka kita tinggal membungkusnya, menentukan bungkusnya ya, menentukan bungkus isi pantun tersebut. Nah, kita buat bungkusnya. Nah, kita seperti ini dulu ya. Nah, itu ada 1 2 3 4 baris, sengaja saya beri nomor di situ, dan nomor 1 dan 3 itu berwarna hitam, dan nomor 2 dan keempat, baris kedua dan keempat berwarna merah. Sengaja itu bedakan warna supaya kita selalu ingat bahwa bunyi baris ke-1 itu harus selalu sama dengan bunyi baris ketiga, dan bunyi baris kedua itu bunyi akhir baris kedua itu harus sama dengan bunyi akhir baris keempat. Jadi sekali lagi, bunyi akhir baris ke-1 itu harus sama dengan bunyi akhir baris ketiga, dan bunyi akhir baris kedua itu harus selalu sama dengan bunyi akhir baris keempat. Nah, kita udah punya isi dari pantunnya ya. Walau 10 bidadari menggoda, tetap kamu yang kusayang, itu isinya. Jadi kita tinggal cari bungkusnya, yaitu untuk kalimat di baris ke-1 dan kedua. Sama seperti kita akan membungkus sebuah kado ya, banyak jenis-jenis kertas yang bisa kita gunakan, seperti kertas kado yang warna-warni, atau kita bisa gunakan kertas jilid yang warna coklat kayak gitu kan, bisa aja. Atau dari kertas kado pun kita bisa macam-macam, ada yang gambar boneka, gambar pohonan, gambar mainan, macam-macam lah ya. Nah, seperti dalam membuat pantun juga sama, bungkusnya itu bisa apapun ya. Yang penting, maksudnya bisa kalimat apapun, yang penting tetap memperhatikan bahwa bunyi akhirnya itu harus sama. Jadi bunyi akhir baris pertama itu harus sama dengan bunyi akhir di baris ketiga. Nah, bunyi akhir baris ketiga kan dari kata menggoda. Goda, bunyi akhirnya da ya. Nah, itu kira-kira da atau a. Nah, itu kita harus mencari kalimat yang bunyi akhirnya kalau enggak da, dia punya a di belakangnya. Nah, terus kemudian untuk bungkus di baris kedua atau sampiran di baris kedua itu harus bunyi akhirnya itu sama dengan baris keempat. Nah, baris keempat kata yang terakhirnya adalah sayang, maka sayang. Nah, bunyi akhirnya itu kalau enggak yang atau ang ya, kalau enggak yang atau ang. Nah, jadi kita untuk baris kedua itu harus mencari kalimat yang bunyi akhirnya kalau enggak yang ya ang di kata terakhir tersebut. Nah, kita di sini ada contohnya, udah saya siapkan contohnya, contoh bungkus untuk baris ke-1 kedua ya, untuk pantun kita yang ini. Nah, untuk baris ke-1, segera pindah ke channel 3. Nah, segera pindah ke channel 3. Di kata terakhir di baris tersebut adalah 3. 3 bunyi akhirnya 3, berarti akhirnya ga. Sedangkan di sana da, tapi tidak masalah. Walaupun di sana 3, tapi dia punya a. Menggoda punya a akhirnya, itu a, itu tidak masalah. Itu yang disebut persamaan bunyi ya, tidak sempurna atau sebagian. Seperti tadi yang contoh sebelumnya. Nah, kemudian baris keduanya di sini ya, untuk di baris keduanya harus sama dengan baris keempat. Bunyi akhirnya harus sama dengan baris keempat. Sinetron kesukaan
mau tayang. Nah, bunyi akhirnya tayang dengan sayang. Tayang, bunyi akhirnya yang. Sayang, bunyi akhirnya yang. Ini persamaan bunyi yang sempurna. Ya, pengulangan bunyi yang sempurna. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini bisa disimpan di baris ke-1 dan keduanya. Seperti ini contohnya. Jadi kalau disatukan, jadi segera pindah ke channel 3. Sinetron kesukaan dah mau tayang. Walaupun 10 bidadari menggoda, tetap kamu yang aku sayang. Nah, contoh seperti itu. Nah, kita bisa bikin atau buat bungkus yang lain atau untuk pantun ini, ya, untuk sampiran yang lain lah kita buat. Nah, gak cuma satu, jadi bisa macam-macam. Seperti saya bilang tadi bahwa ketika kita akan bikin atau membungkus kado pun, kita bisa pilih bungkusnya mau yang mana ya. Nah, sama dalam membuat pantun juga. Untuk baris ke-1 dan keduanya kita bisa pilih mau pakai yang mana. Karena kita bisa bikin banyak macamnya. Yang penting isinya, nah itu jadi patokannya, penting sama dengan isi. Maaf, bunyi akhirnya sama dengan diisi. Ya. Nah ini, hati itu adanya di dada. Ini untuk baris pertama nih. Baris keduanya, cintalah yang membuatnya tenang. Nah, hati itu adanya di dada, dada menggoda. Nah, bunyi akhirnya sama, ada da dan da. Nah, itu bisa kan? Nah, bolehlah. Terus cintalah yang membuatnya tenang, tenang dengan sayang. Tenang, nang, sayang, yang. Memang beda, nang sama yang beda, itu ada n di depannya, ini y, tapi dia punya bunyi yang sama, itu bunyi ang. Nah, itu boleh dalam pantun, ya. Di baris pertamanya, hati itu adanya di dada, cintalah yang membuatnya tenang. Walaupun 10 bidadari menggoda, tetap kamu yang kusayang. Nah, itu contoh untuk sampiran atau bungkus lainnya dari pantun yang kita buat ini. Bungkus yang lain, contoh sampiran yang lain. Nah, seperti ini. Lihat taman penuh Kamboja. Kamboja menggoda. Goda, boja, da sama ja. Nah, beda, tapi dia punya persamaan, yaitu bunyi a, ya, bunyi a. Da, ja. Di da ada a, di ja ada a, jadi bunyi a. Itu boleh? Boleh. Ya, itu boleh, diperbolehkan dalam pantun. Yang penting ada persamaan bunyi. Ya, walaupun itu tidak sempurna, persamaan bunyinya tetap diperbolehkan dalam pantun. Kemudian baris keduanya, untuk baris keduanya, teringat hati akan seseorang. Seseorang sama sayang. Seseorang, seseorang, rang. Sayang, yang. Nah, ini juga tidak sempurna, ya. Persamaan bunyinya tidak sempurna, tapi dia punya bunyi yang sama, yaitu bunyi ang. Nah, jadi kalau disatukan, lihat taman penuh Kamboja, teringat hati akan seseorang. Walaupun 10 bidadari menggoda, tetap kamu yang kusayang. Nah, ini contoh membuat pantun. Jadi, sekali lagi, saya sarankan pada teman-teman, jadi untuk membuat pantun, kita buat dulu untuk isinya, yaitu baris ketiga dan keempatnya. Kita buat dulu, ya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa ditalar, ya kita latihan dengan oret-oretan di kertas, ya, untuk isinya. Kalau udah ketemu, nah cocok nih untuk isinya, baru kita tentukan kalimat untuk sampirannya atau bungkusnya, ya, atau cangkangnya. Nah, kita bisa buat tidak hanya satu, kita buat 2, 3, 4 lah untuk sampirannya. Kira-kira yang bunyinya sama, kita ada pengulangan bunyinya sama untuk bunyi akhirnya. Nah, dari situ baru kita pilih mana nih yang paling cocok, yang paling srek, yang paling baguslah untuk melengkapi baris 1 dan 2-nya. Seperti dari 3 contoh ini. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana yang paling cocok gitu? Atau mungkin teman-teman punya sampiran 1 dan 2. Untuk baris 1 dan 2-nya yang lain selain yang saya contohkan di sini, yang lebih bagus dari ini. Bisa jadi untuk cangkangnya kita bisa pakai yang mana saja. Yang penting dengan patokan, dengan catatan bahwa bunyi akhirnya itu harus memiliki kesamaan.
ya, terutama di bunyi vokalnya. Itu pengaruhnya dari bunyi vokal ya. Karena kalau udah berbeda bunyi vokal itu yang A, I, U, E, O. Nah, itu kalau udah berbeda bunyi vokal itu akan terasa berbeda ya. Tidak bisa dikatakan adanya persamaan bunyi kayak gitu. Jadi intinya ada di bunyi vokal. Nah, mungkin mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mencoba untuk membuat pantun, berlatih membuat pantun, dilatih terus, dicoba terus. Nanti kalau teman-teman sudah semakin hebat, semakin pandai, tidak saya yakin teman-teman tidak akan perlu oret-oretan lagi. Udah di dalam kepala gitu, udah bisa, udah hebat gitu teman-teman. Jadi silahkan dilatih seperti ini saran dari saya untuk membuat pantun supaya lebih mudah ya. Jadi jangan dulu memikirkan cangkangnya, tapi kita dulu tentukan dulu isinya apa, karena isi inilah yang akan kita sampaikan pada orang yang mendengarkan pantun kita. Karena baris nomor 1 dan 2 itu hanya sebagai bungkus, hanya memperindah, hanya sebagai cangkangnya, karena intinya itu ada di baris ketiga dan keempat. Lalu untuk video saya kali ini, terima kasih. Bagi teman-teman tolong ditekan like and subscribe-nya untuk membantu channel ini dan mendukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.